Halo semua, balik lagi bareng gua Vian Rafe. Dan karena banyak banget yang nge-request tentang alur cerita Wudong Tiankun, jadi gua bakalan coba bawain alur ceritanya. Buat kalian yang baru aja gabung di channel gua, kalian bisa langsung cek playlist di channelnya. Di situ kalian bakalan lihat alur cerita apa aja yang pernah gua bawain sebelumnya, dan di situ akan tersusun rapi ya. Yuk tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek Discord aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Lingdong yang berhasil mendapatkan boneka simbol kelas atas, saat ini dia lalu menuju ke ruang bawah tanah untuk mendapatkan simbol leluhur kuno. Lingdong dengan cepat turun ke dalam sarang simbol boneka yang gelap. Saat tubuhnya turun dengan cepat, dia telah menemukan bahwa sepertinya ada aliran dingin yang perlahan memancar keluar dari bawah. Aliran ki yang sangat dingin, ucap dari Lingdong. Xiao Diao lalu berkata, hati-hati, ini adalah 9 ki dingin dunia bawah. Dan tempat ini pasti terhubung ke bawah tanah. Jika ki dingin semacam ini memasuki tubuh, energi mental bisa dibekukan olehnya, ucap dari Xiao Diao. Lalu bagaimana kita bisa terus turun? Tanya dari Lingdong. Lingdong, jangan buang energimu untuk berpikir. Kamu setidaknya akan membutuhkan kekuatan tahap menginvestasi untuk melewati 9 ki dingin dunia bawah ini. Jika kamu ingin mati, jangan seret aku bersamamu, ucap dari penetua sekte boneka mengerikan itu. Bagaimana kamu tahu bahwa hanya praktisi tahap menginvestasi yang bisa melewatinya, ucap dari Lingdong. Penetua itu lalu tergagap dan tidak meneruskan ucapannya. Sudah, biarkan saja dia. Aku bisa mengatasi ki dingin ini, ucap dari Xiao Diao. Lalu cakar Xiao Diao terangkat dan cahaya hitam keunguan pun meledak. Cahaya itu benar-benar membungkus mereka saat mereka akan masuk ke aliran dingin di bawah ini. Lalu saat mereka menyerbu ke 9 ki dingin dunia bawah, Lingdong dengan jelas melihat lapisan es dengan cepat menyebar di luar cahaya hitam keunguan yang mengelilingi mereka. Sulit untuk membayangkan dengan tepat betapa mengerikannya ki dingin di sini. Untungnya meskipun ki dingin di sini menakutkan, dengan energi khusus Xiao Diao mereka dengan aman melewatinya. Mereka pun akhirnya dengan lancar melewati aliran ki dingin yang mengerikan itu. Dan mereka tiba di sebuah altar hitam yang besar. Setelah mendarat di altar yang besar itu, Lingdong mulai mengamati area tersebut. Di atas altar ada banyak pilar batu yang terlihat agak aneh. Lalu mata Lingdong terkonsentrasi di tengah altar. Di sana dia sekali lagi merasakan gelombang yang sangat kecil. Simbol leluhur pelahap, ucap dari Lingdong. Segera setelah itu tubuhnya melesat ke depan dan dalam beberapa lompatan dia muncul di tengah altar. Di tempat ini sebuah pilar hitam yang sangat besar berdiri. Di bagian atas pilar ada arai simbol kuno. Arai simbol menyebar keluar menghubungkan setiap pilar batu di altar. Mata Lingdong dengan cepat berbalik ke arah pilar hitam besar di tengah. Tetapi tengah arai simbol itu telah kosong. Dan tidak ada apa-apa di sana. Apalagi yang aku harapkan, simbol leluhur melahap yang telah... Sebelum Lingdong menyelesaikan kata-katanya, Lingdong lalu menatap arai simbol yang kosong itu. Beberapa saat kemudian, sosoknya melompat dan berdiri di depan simbol itu. Dia lalu berjongkok dan menyentuh simbol itu. Ketika dia melakukan kontak, simbol jiwa takdir di tubuhnya sekali lagi sedikit bergetar. Simbol leluhur pelahap telah diambil, ucap dari Lingdong. Tinjunya perlahan mengepal. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan melakukan perjalanan yang sia-sia kali ini. Tablet kuno Great Wentersland ini telah dibuka dari zaman dulu. Jika ada harta yang penting seperti itu, bagaimana mungkin kamu memiliki kesempatan untuk mengambilnya? Objek di sini telah diambil oleh pemimpin sekte boneka mengerikan 3 tahun yang lalu, ucap dari sesepuh sekte boneka yang mengerikan itu.
Lingdong mendengar itu dia lalu terkejut. Apa? Penetua sekte boneka lalu berkata, andai saja kamu membantu aku menenangkan energi mentalku yang kacau ini, aku akan memberitahumu, ucap dari penetua itu. Mendengar itu Lingdong lalu berkata, Xiao Diao, lempar dia ke 9 ki dingin benua bawah, ucap dari Lingdong. Hehehe, kedengarannya itu ide yang bagus, ucap dari Xiao Diao. Aku akan memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui, tetapi kamu harus bersumpah bahwa kamu tidak akan membunuhku, ucap penetua itu. Lingdong lalu berkata, baiklah kalau begitu, bicaralah, ucap dari Lingdong. 3 tahun yang lalu pemimpin sekte boneka mengerikan secara pribadi melakukan tugas ini. Membawa banyak pasukan ke sini. Tetapi sejak dia mendapatkan item itu, pemimpin sekte telah mengasingkan diri di markas. Dia sepertinya berencana untuk memperbaiki objek misterius itu, ucap dari penetua itu. Bagaimana mungkin bisa begitu mudah baginya untuk memperbaiki item itu? Pemimpin sekte mereka hanya menyia-nyiakan usahanya, ucap dari Xiao Diao. Pemimpin sekte memang tidak bisa memperbaiki objek itu. Namun kabarnya item tersebut sangatlah bermanfaat bagi energi mental. Dalam 3 tahun itu pemimpin sekte telah menggunakannya saat pelatihan. Dan kekuatannya telah meningkat. Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu Lingdong. Kamu harus menepati janjimu untuk membiarkanku hidup, ucap penetua itu. Buar! Xiao Diao langsung menamparnya hingga pingsan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya dari Lingdong. Kamu tidak perlu khawatir, simbol leluhur pelahap tidak mungkin disempurnakan dengan mudah. Pemimpin sekte boneka mengerikan memiliki kemampuan seperti itu. Tentu saja, bahkan kamu juga pasti akan merasa sangat sulit untuk memperbaiki simbol leluhur pelahap itu. Lagi pula, setiap orang yang berhasil menjadi penguasa simbol leluhur adalah seseorang yang jenius, ucap dari Xiao Diao. Mendengar itu, Lingdong tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Dan tiba-tiba dia terkejut karena simbol jiwa takdir di dalam tubuhnya masih tampak bergetar. Apa yang sebenarnya terjadi? Simbol leluhur pelahap telah diambil. Mengapa simbol jiwa takdirku masih merasakan sesuatu di sini? Ucap dari Lingdong. Setelah melihat ekspresi Lingdong, Xiao Diao juga sepertinya mengerti bahwa dia telah merasakan sesuatu dan segera terdiam. Altar hitam itu sunyi senyap saat Lingdong diam-diam mencari sumber gelombang itu. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba berdiri dan berbalik menatap pusat arai simbol itu. Gelombang ini tampaknya berasal dari dalam pilar, ucap dari Lingdong. Apa itu bagian dalam pilar ini tampaknya agak aneh, Lingdong berkata lagi. Dia dengan cepat berjalan ke depan dan Yuan Power yang kuat bergelombang di tinjunya. Kemudian dia dengan sungguh-sungguh meninju pilar batu itu. Hiya, bubar. Setelah tinju Lingdong mendarat di pilar batu itu tidak pecah. Pilar batu itu hampir tidak bergerak sama sekali. Aduh, nah kamu pasti sudah gila. Altar kuno yang ditinggalkan oleh sekte-sekte kuno pastilah sangatlah sulit untuk dihancurkan, ucap dari Xiao Diao. Lingdong lalu berkata, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tenangkan dulu pikiranmu dan gunakan hatimu untuk merasakannya, ucap dari Xiao Diao. Lingdong mendengar itu dia lalu terdiam. Dia menganggukkan kepalanya sedikit. Kemudian dia menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Dia langsung duduk di depan pilar hitam itu dan meletakkan kedua telapak tangannya. Dan jejak energi mental mengalir dari telapak tangannya secara bertahap berputar di sekeliling pilar hitam itu dan mencoba menembusnya. Tetapi setelah mencoba selama beberapa menit, dia tetap tidak bisa mencapai banyak kemajuan. Aku bisa mendeteksi getaran di dalamnya, tetapi kenapa aku tidak bisa menembus pilar ini? Tanya dari Lingdong. Setengah menit kemudian, tepat ketika dia menyerah, dia tiba-tiba mencengkram telapak tangannya. Lalu 5 simbol jiwa takdir melayang di atas telapak tangannya saat ini. Karena simbol jiwa takdir bisa mendeteksi getaran di dalam pilar itu, keduanya pasti ada hubungannya. Kemudian tanpa ragu-ragu Lingdong mengulurkan telapak tangannya dan dia menekan kelima simbol jiwa takdirnya ke dalam pilar batu itu. Begitu simbol jiwa takdirnya menyentuh pilar batu itu,
pilar batu itu mulai bergetar. Kemudian garis-garis gelombang cahaya bersinar muncul dengan cepat menyapu dan meluas ke seluruh pilar batu. Akhirnya sesuatu terjadi. Gelombang cahaya yang bersinar itu semakin terang sampai akhirnya mulai menggeliat dan berubah menjadi pusaran gelap. Pada pusaran gelap itu, kekuatan hisap samar-samar muncul. Lingdong langsung melangkah masuk. Ketika Lingdong melangkah ke pusaran hitam itu, Xiao Diao dengan cepat mengikutinya dari belakang. Kegelapan di depan mata mereka berlangsung sesaat sebelum cahaya bersinar muncul di depan mata Lingdong. Kemudian pemandangan yang menyambut adalah daratan yang sangat luas dan sunyi. Dan ada 10 pilar batu hitam raksasa di sana. Saat dia mendekatinya, Lingdong menyadari bahwa sepertinya ada orang yang duduk di atas pilar batu itu. Lalu siapakah itu? Ucap dari Lingdong. Dari kejauhan dia bisa melihat bahwa itu adalah seseorang yang berambut putih. Dia menggunakan jubah hitam. Segera matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Tidak ada warna putih di mata sesepuh itu. Saat Lingdong menatapnya, dia mulai menyadari bahwa energi mental di tubuhnya perlahan menghilang. Segera dia buru-buru untuk mundur. Setelah bertahun-tahun, akhirnya seseorang telah tiba juga. Ucap sesepuh itu menatap tepat ke arah Lingdong. Salam, namaku adalah Lingdong. Aku tidak punya niat untuk menerobos ke tempat ini. Jika aku telah mengganggu senior, mohon maafkanlah aku, ucap dari Lingdong. Sesepuh itu lalu berkata, kamu pasti mengejar simbol kuno pelahap bukan? Simbol jiwa takdirmu mengeluarkan aroma yang familiar. Aku menduga itu pasti berasal dari simbol kuno pelahap, ucap dari sesepuh itu. Lingdong lalu berkata, bolehkah aku bertanya siapakah nama Anda? Ucap dari Lingdong. Dia pasti adalah pemilik simbol kuno pelahap, ucap dari Xiao Diao. Dia masih hidup? Tanya dari Lingdong. Aku telah mati selama ribuan tahun. Apa yang kamu lihat sekarang hanyalah sebagian kecil dari ingatanku. Hei, pasti kamu adalah mantan iblis surgawi yang terkenal itu bukan? Kamu adalah tuan dari semua binatang iblis daratan, ucap dari sesepuh itu. Mendengar itu Xiao Diao lalu tertawa. Aku bisa merasakan bahwa simbol kuno pelahap telah diambil oleh seseorang. Namun jika orang itu tidak bisa memasuki domain ini, maka dia tidak akan pernah bisa untuk memperbaikinya, ucap dari sesepuh itu. Tolong beritahu aku soal ini sesepuh, tanya dari Lingdong. Sebelum aku mati, aku menempatkan segel di dalam simbol kuno pelahap itu. Oleh karena itu, jika seseorang tidak bisa memecahkan kode segel ini, maka dia tidak akan pernah bisa memperbaiki simbol kuno pelahap. Lebih jauh lagi, satu-satunya cara untuk memecahkan segel itu ada padaku, ucap dari sesepuh itu. Mendengar itu, Lingdong lalu berkata, oh begitukah? Ucap dari Lingdong. Kemudian, tepat saat mata sesepuh itu hendak melihat lengan Lingdong, cahaya lembut tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Lingdong lalu mencengkram telapak tangannya. Cahaya misterius itu kemungkinan dipancarkan oleh jimat batu misterius. Hal ini menyebabkan Lingdong menjadi sedikit terkejut. Aku tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak rahasia di tubuhmu. Dan kamu bisa berada di sini hari ini menunjukkan bahwa kamu ditakdirkan dengan simbol kuno pelahap itu, ucap dari sesepuh itu. Setelah tetua bermata hitam itu selesai berbicara, retakan kecil tiba-tiba muncul di pilar batu hitam raksasa tempat dia duduk. Sampai akhirnya meledak dengan keras. Kemudian ribuan cahaya hitam melesat keluar dan cahaya itu saling bersalingan di udara dan membentuk simbol hitam seukuran telapak tangan. Simbol hitam itu mulai melayang ke arah Lingdong. Ketika Lingdong melihat pemandangan ini, dia buru-buru mengulurkan tangannya dan menerima simbol hitam itu. Sesepuh itu lalu berkata lagi, jika kamu bisa menemukan simbol kuno pelahap, kamu bisa menggunakan itu untuk membuka segelnya. Dan simbol kuno pelahap akan mengakui kamu sebagai pemiliknya. Dan itu pun tergantung akan pada nasibmu. Ingatlah, simbol kuno adalah harta surgawi dan benda itu memiliki kekuatan untuk melindungi alam semesta.
Ketika kamu mendapatkan kekuatannya, kamu akan memikul tanggung jawabnya juga. Di masa depan mungkin kamu akan lebih memahami masalah ini setelah kamu mendapatkan simbol itu. Ucap dari sesepuh itu. Mendengar itu, Lingdong lalu berterima kasih. Terima kasih sesepuh. Lingdong dengan sungguh-sungguh membungkuk pada penetua itu. Wow, nak, kamu benar-benar beruntung. Kamu bisa menjelajahi ke area ini dan mendapatkan izin dari pemilik simbol kuno pelahap itu. Ucap dari Xiao Diao. Lingdong juga tersenyum. Dia tahu bahwa jika bukan karena simbol jiwa takdirnya, dia mungkin tidak akan bisa menjelajahi ke domain ini dan mendapatkan metode untuk memecahkan segel itu yang ditinggalkan oleh sesepuh itu. Baiklah, sudah waktunya untuk kita pergi. Karena kita telah mendapatkan cara untuk membuka segelnya, ini bukanlah perjalanan yang sia-sia, ucap dari Lingdong. Dia lalu berbalik dan dia dengan cepat berjalan menuju ke pusaran hitam itu lagi. Xiao Diao pun dengan cepat mengikutinya dari belakang. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Akankah Lingdong berhasil mendapatkan simbol kuno pelahap dari tetua sekte boneka mengerikan lalu merebutnya? Nah, nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan buat kalian yang suka akan alur cerita Wudong Tiankun yang gue bawain, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian buat referensi ya itu udah cukup membantu gue. Terima kasih banyak. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.